Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dianisa, Latifatul 55. Kemudian ada Khalifah Saili Oktaviana NIM 16, kemudian ada Dewi Suci Lestari NIM 27 dan terakhir saya sendiri Arif Stiano NIM 34. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang unsur eksternal wacana yaitu referensi. Di mana referensi ini memiliki pengertian bahwa referensi merupakan perilaku pembaca atau penulis. Penentu referensi suatu tuturan adalah pihak pembicara sendiri. Sebab hanya pihak pembicara yang paling mengetahui hal yang diujarkan dengan yang dirujuk oleh pengujarnya. Kemudian pendengar atau pembaca hanya dapat menerka hal yang dimaksud atau direferensikan oleh pembaca dalam ujarannya. Haliday dan Hasan mengemukakan bahwa referensi adalah hubungan antara unsur di dalam teks dengan unsur lainnya yang memberikan penjelasan mengenai acuannya. Sedangkan Trax mengemukakan bahwa referensi merupakan hubungan antara unsur dalam bahasa dengan sesuatu, yaitu lambang atau benda yang mewakilinya. Kemudian Hartaman dan Strock juga menjelaskan bahwa referensi adalah hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Secara semantik, hubungan tersebut digunakan untuk menjelaskan lambang yang dipakai objek atau subjek gitu. Kemudian untuk analisis dari referensi ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan unsur eksternalnya, referensi dibagi menjadi dua, yaitu eksofora situasional dan referensi endopora tekstual. Perkenalkan, nama saya Dewi Suci Lestari, NIM 27. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi yang telah teman saya bahas sebelumnya. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai jenis-jenis referensi. Jenis-jenis referensi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jenis-jenis referensi berdasarkan tempat acuannya, yang terdiri dari referensi eksofora, merupakan referensi yang terjadi bila kata yang menjadi acuannya berada di luar teks. Yang kedua adalah referensi endofora, merupakan referensi yang diinterpretasikan pada referen yang sama dalam ungkapan yang berbeda, baik yang muncul sebelum maupun setelah ungkapan itu dalam sebuah rencana. Yang ketiga adalah referensi anafora. Bila suatu referensi yang ditunjuk terlebih dahulu atau ada pada kalimat lebih dahulu, maka hubungan ini disebut anafora. Yang keempat adalah referensi katafora. Berbeda dengan anafora, katafora memiliki pengertian yang sebaliknya, yaitu suatu referensi yang ditunjuk setelah atau berada di belakang kalimat. Selanjutnya adalah jenis-jenis referensi berdasarkan kohesi gramatikal. Yang pertama adalah referensi persona, adalah referensi yang kata acuannya berupa kata ganti orang, baik orang pertama tunggal atau juga jamak. Yang kedua adalah referensi demonstratif, adalah hubungan kata dengan bendanya yang dalam hal ini berupa kata-kata penunjuk. Dan yang terakhir adalah referensi komparatif, merupakan referensi tidak langsung berdasarkan identitas atau kesamaannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Dianisa 65. Berdasarkan bentuknya, referensi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu referensi dengan nama, yang kedua yaitu referensi dengan kata ganti, yang ketiga yaitu referensi dengan pelepasan. Referensi dengan nama dapat digunakan untuk memperkenalkan topik atau subjek yang baru dan digunakan untuk menegaskan bahwa topiknya masih sama, sehingga tidak perlu lagi untuk mengulang pada kalimat atau bagian-bagian sesudahnya. Contohnya yaitu Ardi bisa menulis cerpen, cerbung, dan novel. Sebelum cerbung dan novel terdapat subjek Ardi dan predikat menulis. Subjek dan predikat tersebut tidak hanya terkait dengan cerpen, tapi juga dengan cerbung dan novel. Karena kesamaan tersebut, unsur subjek dan predikat pada kalimat tersebut perlu disebutkan berkali-kali.
Kedua, referensi dengan kata ganti atau pronomalisasi juga digunakan untuk menegaskan bahwa topiknya masih sama. Referensi ini juga sering digunakan untuk meletakkan tingkat fokus yang lebih tinggi pada topik yang dimaksud. Contohnya, Pranowo terpilih menjadi lurah di Desa Karangjati. Dia dikenal dekat dengan warganya. Desa itu memang membutuhkan pemimpin yang merakyat. Kata dia pada kalimat 2 mengacu pada subjek orang yang bernama Pranowo, sedangkan desa itu menunjukkan pada Desa Karangjati. Referensi dengan pelepasan ialah penghilangan bagian-bagian dalam suatu kalimat untuk menunjukkan masih adanya pengacuan bentuk dan makna dalam suatu kalimat. Fungsinya adalah untuk mendapatkan efek efisiensi bahasa. Contohnya, Ardi biasa menulis cerpen, cerbung, dan novel. Ardi bisa menulis, tidak perlu ditunjukkan secara berulang-ulang karena sebelum cerbung dan novel terdapat subjek Ardi dan predikat menulis. Tidak hanya terkait dengan cerpen saja, melainkan juga masih mengacu pada cerbung dan novel. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.